أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة من عند الله تعالى. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Mukarramin, yang pertama DKM, ketua beserta pengurusnya, ikhwanil ahibah, saudara-saudara kami cintai karena Allah, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Huda, ayyuhal ummahat wal aba, bapak-bapak dan ibu-ibu, ahabbani Allah wa iyyakum. Semoga Allah mencintai bapak-bapak dan juga saya. Wa hafidhakumullah ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa jaga bapak-bapak semua, jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, terutama saya. Ini kali ketiga alhamdulillah bisa bersilaturahim di Masjid Jami Al-Huda, bisa bermuajahah kembali. Tapi ini di momen yang berbeda, ya, waktunya agak berbeda, yaitu ba'da subuh. Insyaallah sesuai amanah yang disampaikan oleh pengurus DKM, itu melalui Menteri Perhubungan, Pak Haji Muji, menyampaikan bahwa ini kajiannya tematik atau bebas atau ditentukan. Ya, beliau bilang kajian surat Al-Infitar. Ya, kajian surat Al-Infitar karena memang ya beliau bilang mendadak. Nah, jadi saya juga belum meracik meramu dari tafsir Ibnu Katsir kah atau Bari kah, gitu, dari Al-Quran kah. Biasanya itu saya himpun, Pak, surat sekian saya himpun dari surat ini, tafsir ini, apa saya himpun dari surat ini, karena penafsirannya kadang ada sedikit berbeda. Tapi kali ini yang berada di hadapan saya bawa adalah tafsir Jalalain, ya, kitab tafsir paling mendasar, ya, karya dua imam ahli tafsir, yaitu Imam Al-Jalalain, pertama Imam Jalaluddin As-Suyuti dan kedua Imam Jalaluddin Al-Mahalli, rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima, amin ya rabbal alamin. Baik, surat Al-Infitar saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intadharat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi
surat Al-Infitar. Al-Infitar ini apa artinya Pak, surat Al-Infitar? Mungkin Pak Haji sudah kita terjemah harfiahnya. Al-Infitar itu artinya sama seperti al-insyiqaq, terbelah. Wah, artinya terbelah luar biasa. Ya karena memang ini pembahasan tentang peristiwa Yaumul Qiyamah, Al-Infitar. Nuzilat ba'da An-Nazi'at. Diturunkan surat ini setelah surat An-Nazi'at. Wa ayatuha tis'ata asyar. Dan jumlah ayatnya ada 19. Surah Al-Infitar termasuk surat Makkiyah, 19 ayat ya, diturunkan setelah surat An-Nazi'at. Idza as-samaa'u fatarat. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Idza, apabila as-samaa'u, langit itu, infatarat ay insyaqqat. Apabila langit itu infatarat, terbelah ya, infatarat itu maknanya insyaqqat. Maka kalau ada surat Al-Insyiqaq ini juga sedikit berbicara tentang peristiwa yang dahsyat ya, yang terjadi karena kekuasaan Allah ya. Itu kan di Al-Insyiqaq tidak sama insyaqqat, apabila langit itu terbelah. Ini sama, tidak sama fatarat, apabila langit itu terbelah. Masya Allah, langit terbelah. Langit ada berapa lapis Bapak-bapak sekalian? 7. Bumi 7 lapis. Itu bakal terbelah. Kalau dulu tahun 2000-an saya masih merasakan ya, orang-orang kampung itu kalau dia menggali sumur dengan kedalaman 20 meter itu bukan libur seperti sekarang, menggali berhari-hari bisa sampai seminggu. Itu belum bumi yang ke-1 ya, belum tembus itu mungkin, tapi sudah mencapai batu, jadi sudah tidak bisa digali lagi ya. Luar biasa tebal ya, tinggi langit, betapa tinggi langit itu dan berapa tebal, betapa tebal bumi ini. Jadi idza as-samaa'u fatarat, apabila langit itu terbelah. Wa idzal kawakibu intatarat, dan apabila ya, bintang-bintang itu intatarat, maknahu inqatat wa tasaqatat, yaitu inqatat itu copot ya, lepas, wa tasaqatat, dan berjatuhan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi peristiwa hari kiamat ini memang ya sulit dibayangkan. Kalau kita tanya kapan kiamat itu terjadi ya, dengan informasi dari Allah, dari berbagai macam surat dan ayat, kok belum juga terjadi. Banyak pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita, bahkan ulama-ulama kita yang meninggal, mereka sudah ya, puluhan tahun, bahkan mungkin sudah ada ratusan tahun. Betapa lama mereka menunggu di alam barzakh, tapi belum juga terjadi kiamat. Peristiwanya dahsyat ini. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat. Langit terbelah, dan apabila bintang-bintang itu intatarat ya, intatarat copot, wa tasaqatat, dan berjatuhan, berarti jatuh berserakan bintang-bintang ya Allah. Mungkin bapak-bapak pernah ya melihat bintang jatuh zaman sekarang. Mungkin kita hanya mendapati itu di film-film. Kalaupun ada bintang yang pernah kita makan ya, mungkin itu vitamin anak yang berbentuk bintang. Ya, Fitcom itu kan bentuk vitamin, bentuk vitaminnya seperti bintang. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila yang langit itu fujirat, futiha ba'duha fi ba'di, dibuka sebagiannya dan sebagian yang lain. Dan apabila langit itu fujirat, ya dijadikan meluap,
fasarat bahran wahidan wa ikhtalatal urdu bil milah. Lalu dia menjadi satu lautan, wa ikhtalatal urdu bil milah. Kemudian air yang asin itu menjadi tawar. Wah, luar biasa, dahsyat ya peristiwa itu. Wa idal kubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur itu bu'thirat, dibongkar, kulibat turabuha, yakni dibuka tanahnya pada peristiwa yaumul qiyamah itu. Wa bu'itha mautaha, lalu dibangkitkan ya mayit-mayitnya. Wa jawabu idza wa ma utifa 'alaiha. Jadi yang dimaksud wa idza kubur uzirat kulibat turabuha wa bu'itha mautaha, dikatakan di sini. Apabila kubur-kubur itu dibongkar, ya, maksudnya tanahnya disingkap, kemudian bu'itha mautaha, dibangkitkan itu jenazah. Ya, kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu membaca, jadi memang ada perbedaan pendapat apakah dibangkitkan itu ya hanya bahasa kiasan, artinya hanya, tapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dibangkitkan pada yaumul ba'ats nanti, ya pada hari kiamat nanti, itu jasad kita sebagaimana dimakamkan awal mula. Jadi kalau kita sekarang berubah usia 60, kemudian kita wafat dalam keadaan seperti itu, berubah usia 60, kita dibangkitkan seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang pasti ya perkara ini kita katakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wa jawab idza wa ma'udif 'alaiha, dan jawaban dari idza ini kan harus syartin dalam kaidah bahasa Arab. Wa ma'udif 'alaiha, jawabannya adalah alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Nah, ini jawabannya. Jadi ketika langit itu terbelah, kemudian bintang-bintang jatuh berserakan, kemudian laut itu dijadikan meluap, lalu kubur-kubur itu dibangkitkan, alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat. Ya. Maka manusia itu, ya, satu jiwa itu tahu ma qaddamat wa akhirat. Ya. Tahu apa? Alimat nafsu di sini kullu nafsin, yakni setiap jiwa. Waktu hadhil madhurah, ya, waktu penyebutan peristiwa tadi ini, wa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, maka jangan dia tahu minat amal, daripada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Wa ma akharat, dan apa-apa akharat minha falam ta'malhu, yaitu amalan-amalan yang belum pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Jadi ketika sudah terjadi yaumul qiyamah nanti, manusia itu baru tahu ya ma qaddamat wa ma akharat. Manusia ketika hidup di dunia rajin tilawah Quran, rajin bersedekah, ya sebagai contoh, atau mungkin rajin melangkahkan kakinya ke baitul min buyutillah, satu rumah dari rumah Allah, padahal badannya demam, badannya sakit. Rajin sholat subuh tidak pernah putus, itu jamaah terus, padahal matanya ngantuk luar biasa, tapi tidak pernah putus. Dan orang-orang seperti itu, yang ketika nanti dia melihat amalnya, maka jangan sembilan amal-amal yang sudah dilakukan, pasti ketika dia berubah nanti dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu, akan senang dan bahagia ketika melihat ya, amalan-amalannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan semasa hidup ketika di dunia. Maka dapat sembilan amal wala akharat,
banyak ya, begitu banyak tanggung jawab kita memang di dalam kehidupan ini yang sampai saat ini mungkin belum kita lakukan. Ya, contoh saja, ibadah tertinggi itu kan jihad. Apakah pernah kita berperang? Ya, jihad tertinggi itu adalah yang mengangkat pedang di dalam peperangan. Kita hidup mungkin dari awal sampai sekarang itu ya hidup dalam kondisi damai, alhamdulillah. Namun Allah Maha Adil. Ya, akhirnya jihad kita saat ini apa yang terbesar? Menahan hawa nafsu. Berat. Musuh di depan ketika berjihad, kita bisa tahu itu musuh kita. Saat itu bisa kita lawan, tapi hawa nafsu ini luar biasa. Yang kadang membuat amal-amal kita ya banyak yang kita tinggalkan. Amal-amal kita akhirnya lebih banyak ya, amalul maksiyat ketika amalul ta'ah. Lebih banyak amal-amal kemaksiatan daripada amal-amal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan daripada maqaddamat wa akhirat ini lebih banyak maqaddamat minal a'mal as-salihah. Ya, yaitu lebih banyak daripada amal-amal yang baik, amal tilawah Quran kita, amal salih, kita melangkahkan kaki ke rumah Allah dalam kondisi dingin, mata ngantuk, apalagi sholat subuh kita dahului dengan tahajud dan witir. Ya Allah, beratnya banget. Berat beramal salih itu, ya makanya ya dikatakan huffatil jannah bil makarim, huffatil nar bis syahawat. Ya, surga itu dilalui dengan hal-hal yang tidak mengenakan, dan neraka itu dilalui dengan hal-hal yang nikmat bis syahawat. Ya, zina, judi. Ya, ingin kaya Islam, banyak orang berjudi. Islam jangan game online. Zina tanpa menikah, keluar mahar, tanpa ramai-ramai, tanpa mengadakan akad prasmanan, cukup dengan zina. Nikmat memang, ya, tapi itulah hufatina wa hufatina bisyahawat. Neraka itu dilalui dengan syahwat. Kemudian ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia al-kafir. Maksud dari sini al-insan di sini adalah al-kafir, yakni orang yang tidak beriman kepada Allah. Wahai manusia. Jadi dalam Al-Quran itu kata manusia ada beberapa, Pak. Ada An-Nas. Bapak sering baca di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Artinya manusia. Ada lagi manusia ya. Dalam bahasa Arab itu yang muradifnya di antara sinonimnya adalah basyar, itu manusia. Maka dikatakan Rasulullah itu basyarun wa laysa kal basyar. Dia manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Ada lagi al-mar'u asy-syakhsu, seseorang, ya, artinya manusia-manusia juga. Nah di sini al-insan itu biasanya ya muyul ilal ladina la yaqibuna fi nufusihim, yaitu manusia yang condong kepada sesuatu yang tidak baik. Nah al-insan di sini maknanya ya Imam Jalaluddin dan Imam As-Suyuti ya, menafsirkan makna al-insan adalah al-kafir, itu orang-orang kafir. Wahai ya, orang kafir, wahai manusia yang tidak beriman kepada Allah, maka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu ya lalai dari Tuhanmu yang maha mulia, hatta asaitahu, sehingga kamu bermaksiat, durhaka kepadanya. Kalau di dalam terjemahan ya, Quran terbitan kemenang itu makna gharraka yakni durhaka kepada Allah. Bangkar kabiratikal karim, apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Tuhanmu Allah yang maha mulia, hatta asaita, yani sehingga kamu durhaka bermaksiat kepadanya. Alladzi khalaqaka,
yang telah menciptakan kamu ba'da alam takun, setelah ya dulunya kamu tidak ada. Dulu kita tidak ada. Bapak mungkin yang di sini lahir tahun ya 65, tahun 60, berarti tahun 50 itu belum ada. Belum Allah ciptakan ya dalam bentuk jasad, walau mungkin ruh itu sudah ada. Kan ruh itu lebih dulu dari jasad. Kenapa ketika Allah sudah menciptakan kita, sudah menciptakan jemaah sekalian, kemudian ma'gharraka bi rabbikal karim, ya, kita ini durhaka kepada Allah yang Maha Mulia. Ini ada yang luar biasa. Kenapa pada ayat pertama ya, sampai dari ayat ketiga itu berbicara tentang kedahsyatan yaumuddin, ya, yaumul qiyamah, hari kiamat. Baru setelah itu Allah berbicara tentang amal, tentang balasan. Ya, nanti kita akan dibahas sampai akhir ini. Insyaallah dari awal. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu ba'da alam takun, setelah dulunya kamu tidak ada. Fasawwaka ja'alaka mustawil khalqah salimal a'dhani, dia telah menjadikan kamu dengan ya bentuk, dengan menyempurnakan penciptaan salimal a'dhani, ya, dengan keadaan anggota tubuh yang baik. Luar biasa. Dari segitu banyaknya manusia di muka bumi ini, tidak ada pak wajah yang persis 100%. Ya paling hanya mirip-mirip saja. Ya, Pak Nuji mungkin dengan saya, ya sama-sama memiliki hidup, tapi Pak Nuji maju, saya besok. Atau mungkin ada orang yang kembar siang, ya, lahir, begitu lahir dia ditakdirkan Allah menyatu kedua dadanya atau kedua kepalanya, menyatu fisiknya tapi tidak sama karakternya. Ya, luar biasa. Allah katakan apa tadi Pak? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ya, kenapa kita durhaka kepada Allah? Kenapa Anda durhaka? Kata Allah, Alladzi khalaqaka, dia Allah telah menciptakan kamu, dulunya kamu tidak ada, lalu dia sempurnakan penciptaannya, fa'adalaka. Fa'adalaka di sini, lalu dia menjadikan ya, susunan tubuhmu itu rapi, bitakhfif wa tashdid. Ja'alaka mu'tadilal khalqi, Allah telah menjadikan Anda, telah menjadikan kamu mu'tadilal khalqi, dengan bentuk yang rapi. Masya Allah. Kita lihat kedua tangan kita. Ini kita kalau kita amati, ya, anggota tubuh kita semuanya ini, Masya Allah, begitu banyak ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hidup tidak diciptakan lubangnya ini ke atas? Bayangkan ketika hujan deras, hujan besar, menampung air hujan itu kita. Kenapa Allah ciptakan mata itu hanya dua? Ya. Atau kenapa Allah ciptakan tidak satu mata kemudian di tengah? Ya, pasti dilihatnya tidak elok, tidak indah. Saya sering katakan, ya, sejelek-jeleknya manusia, setampan-tampannya setan. Saya sering katakan, ya, depan anak-anak SMK itu, seburuk-buruknya wajah manusia mungkin itu setampan-tampannya setan. Karena tidak ada manusia yang ketika melihat setan itu, ya, setampan-tampannya dia berani. Bahkan ya salah juga, mungkin ada salah ucapan seperti itu, seburuk-buruknya manusia, yaitu setampan-tampannya setan. Nah ini luar biasa kan. Namun firman Allah yang lain mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu, al-insan itu, fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Jadi dari makhluk-makhluk yang lain, manusia ini diciptakan dengan bentuk yang paling ya, sempurna, dengan bentuk yang terbaik.
mutanasibal aqdar, ya, mu'tadilal khalqi mutanasibal aqdar. Kemudian dalam keadaan anggota tubuhnya ini ya sinkron. Ya meskipun ada ibadah Allah, manusia itu ketika lahir tidak memiliki daun telinga. Ada ketika lahir ya tidak memiliki kedua tangan, ada saja. Tapi ingat bahwa tadi Allah katakan fasawwaka fa'ala, itu terindah, sudah paling sempurna takdir Allah. Kan dikatakan kullu ma qadara khair, semua yang Allah tentukan adalah baik. Semua yang Allah tentukan itu baik. Kalau kita memiliki anak kemudian lahir dalam kondisi fisiknya ya dan pandangan kita mungkin tidak sempurna, tapi dalam pandangan Allah ketika itu disadarkan bahwa itu qadarullah, selesai. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Karena kalau nanti kita mengatakan bahwa itu ada kekurangan ya, berarti kita menganggap bahwa sang pencipta itu menciptakan kekurangan. Sedangkan Allah itu ya, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan tadi pada ayat sebelumnya dikatakan bi rabbikal karim, Allah itu maha mulia. Fi ayyi suratin ma syaa rabbuk. Ya tadi masih ada penjelasannya Pak. Laisa yadun aw rijlun aqwal min al-ukhra. Ini ayat sebelumnya perlu saya baca. Tidak, ya, jadi tangan dan kaki itu laisa aqwal min al-ukhra. Tidak lebih panjang satu dengan yang lainnya. Nah ini tadi masih penjelasan tentang yang sebelumnya. Bayangkan ketika tangan kita lahir kanan lebih panjang daripada tangan kiri, atau kaki kanan lebih panjang dari kaki kiri. Ya tentu ini tidak elok. Tapi ada yang seperti itu? Ya, alam qadrillah mewujud ya, berdasarkan ketentuan Allah ada saja. Gitu. Jadi laisa yadun aw rijlun aqwal min al-ukhra. Jadi tangan dan kaki itu tidak lebih panjang satu dengan yang lainnya, tapi sama, luar biasa. Kita ukur kedua tangan kita panjangnya sama, besarnya sama, kedua kaki kita. Oh, yang lebih besar kok si fulan lebih besar kaki kanannya, usianya sudah 60 tahun, mungkin kena suatu penyakit sehingga size atau ukuran kakinya itu ya berbeda kanan dengan yang kiri. Fi ayyi suratin ma syaa rakaba, fi ayyi suratin ya, dalam bentuk apapun ya, ma zaidatan. Nah di situ ada huruf ma di sini zaidah hanya sebagai tambahan. Syaa, Allah itu berkehendak. Rakabatan ya, menyusun ya, bentuk tubuhmu ya. Jadi dalam bentuk apapun. Kalla rad'un adil iktirar bi karamillahi ta'ala. Bartukadzibuna bidin. Bahkan mereka itu ya, siapa mereka di sini? Ai kuffar Makkah, yakni orang-orang kafir Makkah. Mereka mendustakan bidin ya, biobidin. Bartukadzibuna bidin. Mereka mendustakan akan agama, bil jazai 'alal a'mal, yaitu mereka mendustakan ya, akan balasan terhadap amal-amal perbuatan ya, ketika hidup manusia itu di dunia. Kalau berbuat mimpi ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku muslim kemudian dia mengingkari ya, bahwa perbuatan-perbuatannya kelak akan ya, maju subur, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak beda dia dengan orang-orang yang kafir itu. Nah, maka seorang muslim itu tidak boleh mengingkari ya, tentang
adanya pembalasan di akhirat nanti, baik itu di yaumul barzakh, baik itu di alam barzakh ataupun di yaumul qiyamah, ya. Itu Bapak-bapak sekalian. Bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafidhin, ya. Dan sesungguhnya kalian, dan sesungguhnya atas kalian lahafidhin, ya. Sungguh ada, ya, yang memelihara, sungguh ada pemelihara minal malaikat, yaitu daripada malaikat di a'malikum, ya, terhadap amal-amal kalian. Jadi ya di sini Allah memberitahukan kita apapun yang kita lakukan, ya, entah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, di rumah atau di luar rumah, wa inna 'alaikum lahafidhin. Ada atas diri kita ini yang mengawasi, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu diajarkan dari kecil siapa malaikat itu, ya, yang mendampingi kita, ya, malaikat di kanan kiri kita, yaitu malaikat, ya, pencatat amal baik dulu. Malaikat siapa Pak? Malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk kita. Raqib dan Atid hadir, ya, sekarang pun hadir, ya, di tengah-tengah kita. Dia mencatat amal-amal kita, semua hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Namun kita tidak melihat secara langsung. Tapi nanti ketika di alam barzakh, ketika munkar dan nakir, baru kita, ya, menyaksikan langsung, kita ditanya langsung oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian ketika kita masuk insya Allah ke surganya Allah, di depan gerbang pintu surga kita juga akan melihat, ya, malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Naudzubillah, jangan sampai kita masuk, ya, ke sa'irkah atau ke jahimkah, pokoknya masuk ke dalam nar, masuk ke dalam neraka, kemudian kita berjumpa, kita melihat rupa yang menakutkan, sehingga apa ya mas kalian, itu membuat kita mungkin ingin lari, yaitu malaikat Malik penjaga pintu surga. Makanya ya, senantiasa kita di dalam keseharian kita ini jangan pernah putus-putusnya berdoa di samping kita melakukan amal saleh. Ya. Kita jangan lupa doa minimal dengan doa satu jagat, karena memang mencakup semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kebaikan, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami, ya, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga berikan kami, ya, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, hindarkan kami, jaga kami dari siksa api neraka. Berbicara neraka, apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya tentunya apa? Wa quduhan nas wal hijarah. Itu di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah diri dan keluarga menara dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah. Wal hijarah, dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah, penjaganya malaikat-malaikat yang keras, yang sadis. Malaikatun ghiladun, malaikat yang keras, menakutkan, kasar. La ya'suna Allah, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Wahai malaikat-malaikat, tugas kamu menjaga mereka. Sudah,
taat. Wahai malaikat Ridwan, tugas kamu menjaga bumi surga. Dijadikan rupanya itu indah untuk dilihat oleh malaikat Ridwan. Malaikat Malik dijadikan rupanya menakutkan untuk ahluha, untuk penduduk neraka itu. Ya Allah. Jadi waktu nas wal hijarah. Ya, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan tidak beriman kepada Allah, ya, dan juga beriman. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Ya. Tadi ya dikatakan, dan sesungguhnya atas kalian itu ada hafidin, ya, ada yang memelihara. Siapa? Malaikat terhadap amal-amal kalian. Dalam penafsiran di sini, kiraman 'ala Allah, yang mulia di hadapan Allah. Malaikat itu mulia di hadapan Allah. Ya, dia tidak punya nafsu. Makanya manusia itu sering, gua bukan malaikat, ya, sering diungkapkan seperti itu. Aku bukan malaikat yang suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Nah, karena memang malaikat itu sifatnya taat. Disuruh sama Allah mengatur rezeki, ya. Malaikat Mikail sudah mengatur rezeki saja. Malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu, ya sudah menyampaikan wahyu saja. Kiraman Allah, mulia di hadapan Allah, katibina laha, ya. Mereka para malaikat itu mencatat laha, ya, terhadap amal-amal yang kita perbuat, yang kita lakukan. Ditulis Osiah pagi ini di Masjid Jami Al-Huda Bumi Mutiara melakukan atau menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk sila bersilaturahim dan mendengarkan kajian. Jadi ditulis, dicatat, ya, kiraman Allah katibina laha. Kemudian ya'lamuna ma taf'alun, jami'uhu, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, jami'uhu, semuanya. Jadi di dalam ruangan kita, di dalam masjid, atau mungkin ada manusia yang berada di makha, ya, di warung kopi, atau berada di apa, di dalam hotel, dia sedang apa, ya, malaikat itu ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu, ya, apa-apa yang kalian kerjakan. Jami'uhu, semuanya, jami'ahu, semuanya. Innal abrara lafi na'im, innal abrara al-mu'minina as-sadiqina fi imanihim, sesungguhnya orang-orang baik itu, abrar itu jamak dari, ya, bar, ya, jamak dari orang berbakti. Jadi abrar itu adalah nur, ya, menunjukkan jamak orang-orang baik. Maknanya siapa? Al-mu'minina as-sadiqina, yaitu orang-orang beriman yang benar, yang jujur keimanannya, ya, fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Innal abrar, di mana abrar itu? Orang-orang beriman yang jujur keimanannya, ya, fi na'im, sungguh dia berada di dalam, ya, lafi na'im ay jannati, sungguh dia berada di dalam surga. Masya Allah. Jadi kita yang selalu mengekang hawa nafsu kita, atur hawa nafsu kita, bukan nafsu yang mengatur kita dalam kehidupan ini, ya, sampai akhir hayat kita mampu melakukan itu. Mudah-mudahan kita tergolong al-abrar, karena ini termasuk, ya, orang-orang yang lafi na'im ay jannati, yaitu orang-orang yang berada di dalam na'im, yang berada di dalam surga. Jadi kalau ada yang bertanya siapa abrar itu, atau apa makna abrar di dalam surat Al-Infitar, maka kita jawab al-mu'minina as-sadiqina fi imanihim, yaitu orang-orang beriman
yang benar fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Ini dilema ya. Kita secara tertulis kita muslim, ya, kita terkadang merasa beriman, tapi ya kita masuk kategori firman Allah, qalatil a'rabu amanna, ya, orang-orang Arab tadi itu berkata kami telah beriman, amanna walakin qulu aslam, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian belum beriman, ya. Tapi katakanlah sesungguhnya kami telah berislam. Jadi kita ini bukan hanya sebatas kita ini muslim, tapi dalam pengamalan ya, amal-amal saleh, amal-amal kebajikan kita dalam kehidupan kita ya terkadang masih jauh, Pak. Kita rajin beribadah, tantangan terberat itu apakah ria? Kita rajin beribadah, tantangan terberat itu apakah wujud? Ya, kita merasa paling baik. Kemudian sum'ah, tilawah Quran. Oh, suaranya merdu, oh, suara saya merdu, ya ingin didengar. Nah, ini tantangan berat. Ya, tantangan berat bagi kita umat Rasulullah SAW di dalam beribadah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang beriman. Ya. Innal abrara al-mu'minin as-sadiqina fi imanihim lafi na'im. Wa innal fujjara ay al-kuffara lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang fajir itu maknanya adalah al-kuffar, orang-orang kafir, lafi jahim. Mereka berada di dalam neraka jahim. Jadi fajir, ya, fujjar itu kan kalau dalam bahasa Arab ini tukang berbuat jahat, seperti kata itu menulis, kata itu tukang menulis, ya. Kemudian jalasa duduk, kalau jalas itu tukang duduk. Nah kalau fujjar ini itu udah tukang berbuat jahat. Nah Allah kategorikan orang-orang tidak beriman itu dengan fujjar. Wa innal fujjara ay al-kuffar. Dan sesungguhnya orang-orang fajir itu, ya, al-ay al-kuffar lafi jahim, dia berada di dalam neraka jahim. Jadi kalau tadi ya Allah katakan innal abrara lafi na'im, orang-orang beriman yang jujur dalam keimanannya berada di dalam surga, dan orang-orang fajir itu berada di dalam neraka jahim, ya. Narin muhriqatin, yaitu dalam neraka yang membakar, yang menyala. Masya Allah. Ya tadi di At-Tahrim ayat 6 ya bisa kita fahami bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa ma adraka wa 'allimuka, tahukah kamu, ya aku beritahukan kepadamu, ma yaumuddin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin, tahukah, ya, dan apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Thumma adraka ma yaumuddin, lalu apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Pertanyaannya, kenapa Allah ulang 2 kali gitu? Ya. Dan apakah Allah ini bertanya menunjukkan bahwa dia itu bodoh atau tidak tahu? Tentu jawabannya tidak. Ini yadullu ala ta'zim, hanya menunjukkan keagungan Allah. Tadi dikatakan wa adraka fa'alika, tahukah kamu, aku beritahukan kepadamu, ma yaumuddin, apa hari kiamat itu. Tsumma adraka ma yaumuddin, kemudian apakah kamu tahu hari kiamat itu? Ta'zim al-sya'in, ya, ini hanya sebagai pengagungan yang akan Allah. Yaumu birafi ayhuwa yaumu la tamliku nafsun li nafsin syai'an minal manfa'ah. Satu jiwa tidak dapat menolong jiwa lainnya sedikit pun, tidak dapat memberikan manfaat. Wal amru yawmidillah, dan perkara pada hari kiamat itu, ya pada hari itu yawmidin lillahi, hanya milik Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. La amru ilaihi fihi ay la yumkin ahadan min at-tawassut bihi bi khilafid dunya. Jadi tidak ada
balasan Allah pada hari kiamat itu. Nah, pertanyaannya itu tadi, kenapa Allah ulang pada ayat wa ma adara kama yaumudin thumma ma adara kama yaumudin. Jadi memang dalam sesuatu yang dahsyat, kejadian yang luar biasa itu Allah kerap mengulang pada Al-Quran, seperti di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apakah kamu tahu hari kiamat itu? Sama seperti di surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah, hari kiamat. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Sama seperti di surat Al-Infitar ini. Wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin. Dan apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, thumma ma adraka ma yawmuddin. Itu Bapak-bapak sekalian Pada surat Al-Infitar ini dapat kita ambil pelajaran bahwa betapa pentingnya bagi seorang umat Rasulullah, terlebih seorang manusia yang mampu muslim dan mukmin, untuk senantiasa beramal saleh di dalam hidupnya. Apalagi kita tahu di sini di peristiwa hari kiamat ini, kiamat itu kan memiliki banyak muradif, Pak, derivasi, persamaan kata. Bisa kita pahami dari persamaan-persamaan itu. Yaumuddin itu maknanya yaumul hisab, artinya hari perhitungan, kelak akan kita akan dihitungkan. Kemudian hari kiamat itu juga disebut dengan yaumul ba'ts. Ini semua ada di Al-Quran, Pak. Derivasi atau persamaan kata, katanya berbeda tapi maknanya sama. Pada hari kiamat. Jadi yaumul ba'ts, hari di mana kita akan dibangkitkan. Kemudian yaumuddin juga atau yaumul kiamat disebut juga dengan yaumul hasrah dalam Quran, yaitu hari penyesalan. Maka jangan sampai kita menyesal. Mari Bapak sekalian, jemaah, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berat memang, Pak, apalagi kalau kita ingat kematian itu tidak memandang kapan datangnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu tidak pernah tahu di bumi mana dia akan mati, dengan cara apa, pada usia berapa. Kita merasa masih sehat-sehat saja, kemudian kita tidak beramal saleh. Banyak peristiwa yang berbicara, banyak ayat Quran yang berbicara peristiwa hari kiamat, termasuk surat Al-Zalzalah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Infitar. Bahkan di surat Al-Qari'ah itu kan dahsyat. Yawma yakunun nasu kal jibal, yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yang manusia itu seperti lalat, yang beratnya mungkin 80 kilo, 70 kilo. Itu manusia nanti pada hari ini seperti lalat, tertiup anginnya gak kuat. Wa takunul jibalu ka'ihil manfus, dan gunung-gunung itu seperti al-ain, seperti debu al-manfus yang ditiupkan. Gunung segitu besar, gunung Himalaya, gunung Karang di Pandeglang, atau mungkin gunung terdekat kita nih, Gunung Pangrango, Gunung Santri, Gunung Selamat yang belum lama sangat aktif. Itu semua nanti pada hari kiamat kal-ainil manfus, seperti debu yang ditiupkan. Insyaallah, mudah-mudahan Bapak sekalian, Allah senantiasa kuatkan iman Islam kita. Allahumma tsabbit aqdamana, Allahumma tsabbit imanana, Allahumma tsabbit qulubana fit tha'ah. Semoga Allah senantiasa tetapkan hati-hati kita di dalam ta'ah dan dalam keimanan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup Pak. Mungkin terlalu lama, mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang
khilaf dan salah datang dari saya pribadi. Al-haqqu jaa'a min Allah wal batil jaa'a minni. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.